Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat. Baiklah, materi kita hari ini adalah perkembangbiakan generatif tumbuhan angiospermae dan proses pembuahan atau fertilisasi. Yang pertama yaitu perkembangbiakan generatif tumbuhan angiospermae. Perkembangbiakan generatif artinya perkembangbiakan yang menggunakan kelamin organ pada bagian tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu menggunakan sel kelamin jantan atau sel sperma dan sel kelamin betina atau sel telur yang nanti akan bertemu mengalami fertilisasi atau pembuahan dalam dasar putik menghasilkan buah. Kita bahas sekarang bagian-bagian dari bunga. Yang pertama namanya kepala putik. Ini yaitu organ pada bagian bunga yang letaknya paling tinggi, berfungsi untuk tempat menempelnya serbuk sari sebagai sel kelamin betina. Yang kedua, tangkai putik. Ini berupa penyangga penopang untuk tempat lekatnya kepala putik. Di sini ada lorong celah kecil untuk jalannya sel kelamin jantan. Nomor 3, dasar putik. Ini yang berbentuk seperti buah yang agak besar, berfungsi untuk tempat pembuahan, di mana pertemuan antara sel telur dan sel sperma di sini. Yang keempat namanya kepala sari. Ini berwarna merah sebagai sel kelamin jantan. Nomor 5, tangkai sari. Yaitu ini yang berwarna hijau, berfungsi untuk menopang atau tempat tegaknya kepala sari. Nomor 6, kelopak bunga. Yaitu ini. Biasanya berwarna hijau seperti daun, agak kecil, berfungsi untuk tempat menutupi atau melindungi organ bunga ketika dia belum mekar. Nomor 7, mahkota bunga. Ini yang biasa berwarna-warni, ada yang kuning, merah, sangat indah, berfungsi untuk menarik kumbang atau serangga, membantu untuk penyerbukan. 8, bakal biji. Ini yaitu bakal biji ketika dia telah terjadi pembuahan yang akan dapat kita tanam menjadi tumbuhan baru. Nomor 9, tangkai bunga. Ini tempat melekatnya bunga atau tempat melekatnya buah nanti setelah terjadi pembuahan. Sekarang kita bahas tentang penyerbukan atau polinasi. Apa itu? Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Hasilnya berupa buah, atau orang mengatakan pembuahan atau fertilisasi. Bagaimanakah terjadinya pembuahan? Amati video ini. Ini bagian dari bunga. Ini mahkota bunga. Ini kepala sari. Ini bagian dasar sel
Mula-mula inti sel akan membelah menjadi dua bagian inti, kemudian membelah kembali menjadi 4 buah. Lalu inti sel ini akan 3 buah sel akan mengalami pemunahan dan 1 sel akan mengalami pertumbuhan perkembangan. Akhirnya yang ini tumbuh kembang besar, besar, besar. Kemudian inti sel bagian tengah akan membelah menjadi 3 tahap. Tahap pertama, kedua, sekarang menjadi 4 buah. Lalu yang ketiga menjadi 8 buah inti sel, di mana 8 buah inti sel akan membentuk formasi seperti ini. Yang 3 menepi kepada bagian atas, yang 2 di tengah-tengah, 3 lagi bagian bawah. Yang paling atas namanya sel antipoda. Jumlahnya 3 buah. 1, 2, 3. Yang bagian tengah namanya inti kandung lembaga sekunder. Yang 3 namanya, bagian yang sebelah kiri kanan, itu namanya sel sinergit. Yang merah itu namanya bakal biji. Kemudian bila ada pembuahan, ini kita tengok bagian sel kelamin jantan, yaitu tepung sari, serbuk sari. Pada bagian serbuk sari akan terdapat 2 buah inti. Yang bagian merah itu inti generatif, yang putih itu inti vegetatif. Kemudian dengan adanya bantuan angin atau serangga, sel akan bergerak pindah menuju ke pada bagian putih, lalu akan bergerak menuju ke pada bagian inti sel tadi, dimana menjadi bagian 3 buah inti sel pecah. 1 bagian yang kuning ini akan bergerak membimbing menuju ke ruangan bagian pembuahan. Yang 2 sel adalah sel kelamin jantan atau sel sperma. Kemudian terus bergerak ke bawah, masuk ke ruangan bagian pembuahan. Ada 2 buah sel jantan. 1 sel bergerak ke ruangan bakal biji membuahi dan akan menghasilkan biji nantinya. Kemudian sel kelamin jantan yang kedua bergerak menuju ke ruangan kandung lembaga sekunder membuahi, menghasilkan bakal buah atau daging buah yang sering kita nikmati. Kemudian berkembanglah bakal buah ini, diikuti dengan rontoknya tangkai, rontoknya mahkota, rontoknya kelopak bunga. Tinggallah bakal buah yang berkembang, besar, menjadi buah. Demikianlah materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.